Terus ayat berapa? Ayat berapa misalnya? Yuk diteres. Terus ayat berapa? Mana? Anas. Mana ya? 75. 60. Ya udah 60.
Ir, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت Yuriduna. Yuriduna. Ulang lagi. Yuriduna. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Ya, istamir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. La wajadullah. Ulangi. La wajadullah rahima. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alam tak. Mim mati bertemu dengan ta, hukum bacanya apa? Izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi, Kabir? Karena mim mati bertemu dengan ta. Ilal ladzi zi apa? At-tabi'i. Kenapa mat tabi'i, Hadi? Karena ada tanwin bertemu dengan sukun. Kasrah.
bertemu dengan ya sukun. Yaz'umu mu apa? Tabi'nya. Kenapa matobi ang Rudi? Mu Doma bertemu dengan yaz'umu, doma bertemu dengan wawu sukun. An apaan? Kenapa guna kabir? Kenapa guna? Karena ada tasydid di huruf nun. Ada tasydid di huruf nun. An kentang teman kabir. Annahum mad badal. Apa mad badal? Hamzah ini ya. 2. Bima beda kalimat. Majais. Kenapa majais munfasil kok? Apa yang beda kalimat? Bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat atau kalimat yang berbeda, ya. Matobi'i bertemu dengan dalam kalimat yang berbeda, maka disebut hukum bacanya majais munfasil. Apa Kenapa ikhfa? Apa? Nun mati bertemu dengan sa. Sila ilai. Lai apa lai? Lain. Kenapa lain? Fathah bertemu dengan ya sukun. Lunak, lembut. Ilaika wa ma apa nih? Sama nih. Majais ya kenteng ya. Ming apa ming? Kenapa ikhfa? Ming apa qab apa qab? Qalqala sugro. Iklab dari mana kamu? Apabila ada huruf baju di to tidak diwakafkan, maka qalqala sugro. Qablika yuriduna apa idgham. Kenapa biguna? Apa huruf ikon biguna tuh? Yanmu. Di sini apa Bir? Ketemu dengan apa? Iya. Cara bacanya gimana Bir? Cara bacanya gimana? Dimasukkan dengan cara ya. Yatahakamu. Apa mu? Majais ini ya. Ilab. Alif lam syamsiyah. Kenapa syamsiyah? Karena ada alif lam bertemu dengan alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf atau alif lamnya tidak langsung dimasukkan. Ilab qaguti wa qad. Apa wa qad? Qalqala apa Bir? Iya. Kubro. Sugro. Kalau kubro yang nyanyi itu. Pal dia mah. Gitar-gitaran baik dia. Wa qad umiru. Apa umiru? Jais. Apa idgham bigun. Yakfuru bih. Wa yuridu asyaitanu yudillahum dhalalam. Lam apa lam? Kenapa iklab Bir? Iya. Fathatain bertemu dengan ba. Di sini fathatain ya.
Fathatain mana fathatain tuh? Fathatain tuh apa? Harokat di atas yang dua tuh namanya fathatain. Kalau harokat di bawah namanya kasroh. Kalau dua berarti kasroh tain, paham? Atau tanwan tanwin nun mati tanwan tanwin tanwun. Ba'ida. Da apa da? Mad iwad. Kenapa mad iwad? Fathatain di akhir kalimat, ya. Kemudian ada alifnya diwakafkan jadi panjang seperti mad tabi'i, maka ini hukum bacanya mad iwad. Ba'ida, ba'ida. Tenggorokan sakit nih yang di sini. Sudah, balik ke surat Al-Baqarah. Ada pertanyaan? Oke. Gara-gara ake ora takon siji acan. Yang masih mending siji sing jelas, ya. Misalnya anu-anukan ya. Apa? Misal ada najis, air kencing misalnya. Kalau garing dengan sendirinya tuh pas najis. Kamu waktu kencingnya nggak pakai celana? Ya kan atus bokatnya. Ya kan garing dengan sendirinya. Kalau garing dengan sendirinya itu berarti nggak pakai celana. Kalau pakai sempak itu nggak mungkin garing dengan sendirinya. Kegesek-gesek sempak. Jadi nggak ada yang garing dengan sendirinya air kencing kecuali kamu nggak pakai celana 3 jam atau 4 jam. Habis kencing nggak pakai celana. Ya. Jadi kemungkinannya kecil. Ya. Ceritanya udah beginilah, kabir kencing nggak pakai celana karena habis sunat kan, nggak boleh pakai celana. Akhirnya seharian nggak pakai celana kan, ya, mau nggak mau ada bekas kencingnya yang kering. Maka perhatikan ya, kalau najis ya ainiyah, pertama ada najis ainiyah, kedua ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat oleh mata. Maka wajib dibersihkan jasad rupa najisnya. Wajib. Sebelum dicuci dihilangkan dulu rupa najisnya. Tembelak ngising di sini, ayam yang ngising. Ya, ayam ngising tembelak. Ya. Udah seminggu nggak ketahuan. Ya. Kemudian tembelak itu mengering. Maka cara membersihkannya, pertama dihilangkan dulu tembelaknya. Setelah dihilangkan baru disiram. Beda dengan najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini najis yang nggak kelihatan jasad rupanya. Contohnya, ada anjing, ya tiba-tiba datang ke masjid, jilatin sandal kamu, nggak kelihatan ini ya. Cara membersihkannya, maka langsung disiram saja karena nggak kelihatan. Ya. Tadi kasus seperti tadi, ya perhatikan. Ya, kalau seandainya ada, tapi mustahil ini. Ya. Kalau seandainya ada, keringnya itu kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Apa kelihatan kuning bekasnya? Intinya silakan dicuci seperti itu. Ya. Sebelum memakai celana, perhatikan. Sebelum memakai celana dicuci karena nggak kelihatan. Jadi najis itu ada 2 pembagiannya. Ya, pembagian jenisnya. Ya, selain daripada najis mughalladho, mutawassito, mukhaffafa, maka ada nanti ya yang termasuk najis mughalladho, mutawassito, mukhaffafa itu juga sifatnya ada 2. Pertama ainiyah, hukmiyah. Yang ainiyah jangan disiram dulu, dihilangkan dulu bentuknya. Ya, kemudian disiram. Yang hukmiyah maka ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia dimaafu atau dimaafkan karena susah dihindari. Contohnya yang hukmiyah. Kita datang ke masjid untuk sholat. Kemudian musim kemarau, banyak debu yang berterbangan. Debu itu macam-macam sumbernya. Ada dari tai kucing, ada dari kotoran anjing ya. Maka meskipun menempel di badan kita, maka hukmiyah yang seperti itu dimaafkan oleh Allah. Enggak apa-apa.
ya nggak apa-apa, datang aja ke masjid, ya, karena susah untuk dihindari. Nanti perkara susah untuk dihindari itu maka akan dimaafu. Nah, beda halnya kalau wudun. Wudun itu juga dimaafu najisnya. Tahu wudun? Ya. Wudun kan di dalamnya ada darah, ada nanah, kedua-duanya najis. Ya. Kalian bersihkan itu wudun sebelum sholat. Pas sholat duduk, kepencet kan wudunnya pecah. Nah, maka itu dimaafu. Darah-darah yang susah dihindari dimaafkan oleh Allah. Termasuk darah nyamuk, ya. Darah. Kalau jerawatnya gede banget segini, ya dicuci. Ya, kalau jerawatnya kecil, usahakan jangan dipeletos ketika kalian sholat untuk menghindari subhat. Ya. Kan nggak tahu, tiba-tiba masa. Ya udah, itu nggak apa-apa. Pokoknya darah yang keluar dari badan kita yang sifatnya seperti bisul yang susah dihindari, maka itu dimaafkan. Ya. Termasuk mimisan juga kalau pas lagi sholat jadi itu keluar mimisan. Nggak apa-apa, itu maafu. Itu karena penyakit. Nggak usah, ya. Nggak usah dibatalkan. Tapi nanti ketika menjelang sholat yang baru tetap dicuci. Ya. Tetap dicuci. Ada yang mimisan di sini. Maka mimisan itu nanti lihat daruratnya seperti wudun atau tidak. Ya. Ada lagi? Jadi nggak ada kabir air kencing mengering tuh ya, kecuali nggak pakai celana seharian. Ya kamu bayangin aja, kamu habis kencing kan kegoser-goser tuh pakai sarung. Ya kan nggak mungkin. Biasanya tuh kalau anu kan saya lap tuh, kayak keluar gitu. Nah, itu ada dua kemungkinan. Pertama itu was-was, kedua benar-benar keluar. Kalau benar-benar keluar berarti itu ada kemungkinan lagi kalau dia penyakit. Maka nanti lihat daruratnya seperti apa. Kamu periksa ke dokter, ini penyakit bukan. Kalau ini memang penyakit, setiap beberapa menit keluar, maka dimaafkan oleh Allah. Karena masuknya penyakit. Yang terpenting sebelum sholatnya dia berwudu, dia membersihkan yang kotornya itu. Ya. Tapi kalau ini bukan penyakit, ini hanya sugesti yang dibuat oleh setan alias was-was, maka hilangkan sugesti ini. Ya, setelah diperiksa ke dokter, oh kamu nggak apa-apa nih, perasaan kamu aja. Itu namanya sugesti, itu namanya was-was dari syaitan. Makanya sering baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Ini minta perlindungan supaya terhindar dari was-was. Ketika hendak ke masjid, tiba-tiba wetenge mules, itu was-was syaitan. Ada di sini. sebelum sholat tuh kadang ada yang baca karena itu dibaca sebelum sholatnya. Ya, itu diantaranya kemungkinan biar terhindar dari was. Nggak apa-apa, boleh. Kadang ternyata panjang berarti baca Yang nggak mesti, nggak wajib. Tapi memang ada saudara kita supaya terlindung dari was. Ya. Awas, hati-hati dengan penyakit was-was itu dari syaitan. Hilangkan sugesti yang berasal dari syaitan. Sugesti kita ini Allah. Kalau kita sudah memenuhi hak-hak kita dalam sholat, contohnya hak sholat itu kita sudah pakaian yang benar, sudah bersuci dengan benar, ya. Kemudian kita juga nggak makan banyak, ya, makan semestinya sekedarnya aja. Kemudian juga pagi-pagi kita udah buang air, tiba-tiba pas sholat mau jalannya aja mulesnya, ini was-was. Ya, kan nggak masuk logika. Ada nggak yang berak beberapa kali pas waktu sholat yang nggak masuk logika? Itu dari syaitan. Padahal waktu duduk di WC dia nggak keluar. Kamu ya, ya, semuanya juga
Pernah ngerasain? Itu was-was, hilangkan mindset seperti itu. Ya, itu dari syaitan. Supaya kita ketinggalan jamaah. Ya. Maka 10 menit sebelum waktu azan itu persiapkan diri. Pakai pakaian yang betul, bebersih. Ada lagi? Hari ini kita nggak bahas ayat Al-Quran, terjemahannya. Kita mau tahunan deh ku. Misalnya mendingan sholatnya buru-buru, datang tepat waktu. Tapi buru-buru tuh. Terus kan datangnya siang, pas ajan baru bangun gitu, subuh misalnya. Datangnya buru-buru tapi belum beres, mulus apa itu lebih baik itu, atau datangnya terlambat tapi kita udah berak, udah ini udah bersih itu gitu. Lebih baik itu tergantung nanti diri kita kesiapannya seperti apa. Karena ada salah satu sahabat yang ditegur oleh Rasulullah tatkala lari ke masjid, supaya dengan maksud dan tujuan supaya nggak ketinggalan dengan jamaah. Ditegur oleh Rasulullah, tamahal, pelan-pelan saja kamu kalau berjalan ke masjid. Karena setiap langkah kaki ke masjid itu diangkat derajatnya. Ya. Ya, berarti kasus yang pertama ya, menyegerakan, bukan menyegerakan ya, tergesa-gesa. Kalau menyegerakan dalam kebaikan kan bagus. Kalau tergesa-gesa itu al-ajalatu minasyaiton, sifatnya syaitan. Ya. Tergesa-gesa ke masjid seperti lari-lari ya dari rumah ke masjid supaya bermaksud tidak ketinggalan jamaah, itu bukannya nggak boleh, itu masuknya sifat tercela yang pernah sahabat itu ditegur oleh Rasulullah, jangan demikian, pelan aja udah. Kemudian engkau sholat dengan imam itu ya semampumu yang kau dapat dengan imam, kemudian sempurnakan. Artinya kalau dapat 1 rakaat ya sudah, dapat 1 rakaat berarti lebihnya berarti kamu sempurnakan ya. Maka tetap jalan ke masjid itu bagusnya itu tamahal, pelan-pelan dengan hati yang tenang ya. Karena derajat kalian sedang diangkat. Tapi beda kasusnya kalau kalian melambat-lambatkan, ini nggak boleh. Ya. Kalau kalian sengaja melambatkan ya. Azan nih 10 menit lagi. Kalian santai-santai, diam. Pas waktu azan baru kalian beol dulu, mandi dulu. Maka kalian ini bukan dihukumi yang seperti tadi. Kalian dihukumi melambat-lambatkan ya. Jadi lihat kondisional saja. Tatkala kalian baru bangun, pas bangun kalian itu memang waktu qomat, maka sempurnakan bersih kalian. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kalaupun tidak sempat untuk mandi, maka berwudu dengan sempurna ya. Kalau dikira-kirakan nggak mungkin buang air besar, maka jangan buang air besar. Kemudian jangan lantas memaksakan diri buang air besar. Karena kalian terlalu termenset oleh sugesti setan tadi, was-was. Biasanya habis sebelum subuh nih saya ngising biasanya. Kayaknya nggak sempurna kan? Itu awas. Ya, itu juga kadang-kadang sugesti setan. Maka kembali ke diri kalian, ya. Artinya begini loh. Ketika kalian bangun tatkala waktu azan, kalau bisa, kalau kalian nggak punya hadas besar, ya sudah wudu saja. Kalau pakaiannya ada ilernya, diganti pakaiannya. Karena iler najis, kan gitu. Kalau bisa kalian jangan buang air dulu, sholat dulu. Kalaupun memang kalian mesti buang air, ya buang air yang tenang, jangan keburu-buru. Nggak apa-apa, ya. Karena memang perhatikan, ada kondisi memang yang Allah paksa kita itu untuk tidak berjamaah. Karena sebab-sebab tadi, uzur syar'i. Maka jangan memaksakan diri dalam beribadah itu. Tetapi juga jangan terlalu melonggarkan diri seakan-akan ini kehendak Allah. Jangan seperti itu. Ya. Maka benar sabda Rasulullah, kita masuk surga itu bukan karena ibadah karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu kadang-kadang kalian datang ke masjid dalam keadaan masbuk. Tapi ingat, bukan karena disengaja itu. Ya. Dalam kurungnya seperti itu. Rahmat Allah itu kadang-kadang kalian ke masjid itu semangat 5 menit sebelum
azan. Itu bagus. Tapi kadang-kadang rahmat Allah ini, meskipun kalian berniat datang ke masjid 5 menit sebelum azan, tiba-tiba kalian naik sepeda di jalan nabrak wong, misal. Akhirnya kan ngurusin dulu kan. Ini perkara darurat, nggak mungkin kalian tinggalin ada bocahnya ketabrak, wis engko dingin nang reng mapan salat dingin nang kira mau kok kowe olahraga wis. Ini perkara darurat. Allah juga Maha tahu, ya. Maka nggak apa-apa urusin dulu anak yang tadi, yang ketabrak. Kalau memang sakit diurut dulu, ya, diantar dulu. Kita tanggung jawab sebagai orang yang beriman. Baru itu perkara paham ya? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.